Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau mendengar akan pengakuan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mendeklarasikan apa yang kami percayai Tuhan. Apa yang kami percayai Tuhan. Apa yang kami percayai. Kami percaya akan kuasa-Mu Tuhan yang sanggup untuk melakukan apa yang Engkau firmankan Tuhan. Yang Kau berikan untuk kami deklarasikan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Saat ini kami mau mendengar, kami mau belajar, merenungkan apa yang firman-Mu katakan. Biarlah itu merupakan suatu refleksi dalam hidup kami, supaya kami melakukan yang Engkau mau dan bukan apa yang kami pikir. Kami mau dan kami bisa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Berikan kami urapan-Mu, berikan kami hikmat dan pengertian. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom saudara-saudara. Shalom semuanya. Saya nggak tahu persis atau enggaknya itunya apa. Judulnya seperti biasa. Judul yang sering kali membingungkan saya ya. Kemarinnya saya ketemu dengan orang yang sudah 42 tahun. Ya 42 tahun sih ada kayaknya. Itu anak tante kos saya. Saya percaya bahwa itu sesuatu yang bukan kebetulan. Dia cerita, Cici katanya, saya sekarang katanya sudah lahir baru. Dalam hati saya tidak bertanya, dia bilang, wah saya senang sekali. Puji Tuhan dong kalau kayak gitu. Terus katanya, iya Cici itu. Saya sudah cari Cici. Banyak sampai nanya ke kelurahan, ke RT, cuma dia taunya nama saya seluruh RT RW Cirebon kan banyak kan, dia sudah cari tidak ketemu, benar-benar saya cari katanya, baru ketemu secara kebetulan kemarin, jadi lumayan saya pikir iya ya ada hal-hal yang Tuhan mau beritahukan kepada saya ya. Kita lihat seperti misalnya di dalam Ulangan 12 ayat 13 sampai 14 ya. Ulangan 12 ayat 13-14. Hati-hatilah supaya jangan engkau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Kita lihat nanti satu-satu. Kalau kita melihat yang kita lihat kan seringkali kita, oh kayaknya di sini. Saya mempersembahkan korban di sini. Dulu kan kita kan belum kenal Tuhan kan kita sering melakukan hal-hal seperti itu. Mau pergi kemana gitu ya, saya percaya ini, lalu saya percaya ini, seperti itu ya dulu. Terus ayat 14 di sini supaya Tuhan kasih tahu ya. Tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan, di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Saya merenungkan dalam hidup saya, saudara. Setelah saya lahir baru, saya baru ngerti gitu tuh. Iya, Tuhan menempatkan saya untuk belajar sesuatu di gereja saya yang lama. Nah, saya pelajari, saya serius karena saya ini senang belajar gitu ya. Nah, lalu saya kemudian menikah. Saya belajar lagi dari hidup saya tentang hal-hal yang lain. Nah setelah itu saya mulai lagi dengan yang katakanlah yang rohani gitu ya. Saya pelajari, saya tarik teman saya juga gitu supaya nemenin saya, ada temennya gitu bareng-bareng. Pelajari lagi sungguh-sungguh, belajar. Terus akhirnya suatu saat saya ketemu sama seseorang yang bisa membawa saya ke persekutuan. Nah kemudian setelah itu saya punya kakak senior saya yang membimbing saya. Sedikit-sedikitnya namanya orang lagi menggebu-gebu sedikit-sedikit tanya telepon gitu ya. Terus udah gitu saya diperkenalkan dengan seorang hamba Tuhan yang mendoakan akan pelepasan. Nah di situ saya mulai Tuhan saya punya kuasa yang luar biasa. Dia sanggup mendoakan dan doanya itu bisa orang bisa manifestasi yang kerasukan gitu ya, yang terikat
gitu, yang terikat. Puji Tuhan. Kemarin gitu. Nah, udah gitu setelah itu saya mulai dibawa oleh Tuhan itu untuk mengerti, dan saya masuk ke satu pertemuan. Atau pertemuan di mana saya bisa praise and worship pertama kali. Di situ saya mulai mikir, Tuhan kasih saya mimpi. Jendela dibukakan, Terus banyaklah pokoknya mimpi banyaknya ya. Udah gitu saya mulai mengerti, tapi saya memang orangnya gampang menerima gitu, gampang percaya gitu. Tapi saya ini karena latar belakang saya, jadi saya hati-hati gitu tuh, hati-hati. Tapi saya belajar. Saya dengerin firman, saya lahap, baca buku gitu ya, pelajari. Kok Tuhan mengarahkan saya ke satu hal gitu ya, satu hal. Nah, ke satu hal itu saya nggak ngerti. Sampai waktu itu sama sekali nggak ngerti. Kemudian saya masuk ke praise and worship lagi, tempat yang kedua saya masukin. Nah, di situ saya dikasih tahu bahwa Tuhan berbicara sama saya. Nah, setelah Tuhan berbicara sama saya mulai lagi mempelajari lagi. Oh, saya ngerti begini gitu ya. Udah mulai ngerti. Nah, itu satu perjalanan rohani. Kita harus pelajari hal-hal apa yang Tuhan sedang ajarin dan tunjukkan. Digiring kita nih, seolah-olah digiring gitu ya. Kemana gitu ya. Nah, terus setelah itu saya tetap ada di praise and worship yang pertama. Dan praise and worship yang pertama itu kemudian di situ ada satu pengajaran baru. Saya senang. Saya belum pernah dengar. Lalu saya ikutin lagi pengajaran itu, terus akhirnya nggak tahu gimana gitu ya, seperti yang saya pernah katakan minggu yang lalu, digiring lagi ke satu tempat, saya ada di situ dan saya mulai memikirkan lagi, ini tempat yang mana yang Tuhan mau gitu ya. Kemudian saya mulai berpikir lagi, kayaknya ada yang beda dengan hati saya, kok beda. Akhirnya balik lagi ke sini, mulai Tuhan terangi akan pikiran saya. Kemudian kita lihat Yesaya 55 ayat 8-9. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Terus yang 9, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Jadi pikiran saya yang menggiring saya kok masih belum ketemu gitu tuh, masih belum ketemu pada waktu itu ya. Padahal kita tahu seperti yang ulangan tadi katakan, kita harus berada di tempat yang Allah inginkan, yang Allah mau demi rencananya. Prinsip firman Tuhan kan gitu kan, kita harus ada di tempat yang Allah mau untuk rencananya Tuhan dalam hidup kita. Rencananya Tuhan pribadi atas kita gitu ya. Masing-masing orang kan beda. Nah, di situ saya mulai digiring lagi, Nah, ketika saya melihat ayat ini, saya harus ada di dalam jalannya Tuhan, di dalam rancangannya Tuhan. Dan saya menyadari bahwa Tuhan hanya mau menerima korban kita, yaitu pelayanan kita, pekerjaan, penyembahan kita, jika kita ada di tempat yang Tuhan tetapkan, di tempat yang Tuhan mau gitu, di tempat yang Tuhan mau. Seperti misalnya Abraham disuruh kemana gitu ya, ke tempat yang Tuhan mau gitu. Terus kalau kita lihat misalnya seperti Naomi itu pergi menurut rancangannya sendiri. Nah, apa yang dia dapat gitu ya. Terus kalau kita lihat Tuhan Yesus meninggalkan kemuliaan cuma untuk mengikuti kehendak Bapa. Kehendak Bapa, dia mau jadi manusia, dia mau berkorban sedemikian rupa, mati untuk kita demi rencana Tuhan digenapi. Lalu saya
Berpikir lagi bahwa di tempat yang tepat itu penting. Seperti Elia. Elia disuruh ke tepi sungai Kerit, nanti Gagak memberikan dia makanan. Dia minum dari air sungai Kerit. Lalu saya berpikir lagi pada waktu itu, ya saya harus ada di tempat yang Tuhan mau. Di tempat yang penting yang Tuhan mau itu supaya saya ini bisa diperlengkapi. Nah, sekarang kalau kilas balik gitu ya, saya merasakan ya saya diperlengkapi. Ketika saya melangkah, saya dilengkapi dan terus diperlengkapi. Nah, saya balikkan kepada saudara-saudara, ya, di tempat mana yang Tuhan mau, di mana saudara diperlengkapi oleh Tuhan. Sebab saya juga dulu nggak ngerti kemana nggak ngerti, jujur saya nggak ngerti. Saya cuma mengalir. Lalu kata Pak Yusak sih, wis ngeflow gitu ya, wis lah saya juga ngeflow gitu ngikutnya. Tapi setelah saya merenung-renung, iya saya harus ada di tempat yang tepat seperti yang Tuhan rencanakan, supaya saya ini bisa sampai ke destiny, supaya kita nih bisa sampai ke destiny. Suatu saat kita doa bersama, kita mendoakan sesuatu ya, Terus ada penglihatannya tuh begini saudara. Ada tanaman ini bagus, tumbuh subur gitu. Tapi ada kayak besi atau kawat di pinggir dan di atasnya. Jadi tapi ada lubang-lubang ini. Jadi daun-daunnya sih bisa keluar gitu dari sini, kotak kalau nggak salah. Kayak orang di rumah-rumah kan ada orang yang supaya jangan dicuri, jadi dibikin kayak gitu kan, ya dikurung. Tapi tanaman itu tumbuh subur, bisa tumbuh subur, tapi ada yang membatasi, ada itunya gitu. Jadi nggak bisa seperti supaya benar-benar goal gitu. Nah kita harus perhatikan juga kan. Apa artinya itu? Saya kalau ada orang dapat penglihatan, saya suka ngerenung, suka mikir, iya ya, rupanya Tuhan bicara begini ya, iya ya, terus langsung koreksi setiap kita gitu ya. Nah kita lihat di Mazmur 4 ayat 6. Soalnya seringkali kita nih punya kepikiran kayak seperti Lot juga kan punya pikiran ngelihat, lalu memikir, lalu hanyut untuk tidak melakukan yang Tuhan mau gitu ya. Nah terus Mazmur 4 ayat 6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan menyukai korban yang benar. Jadi korban yang benar, meskipun ya mungkin kita melakukan tidak ada yang tahu. Meskipun kita melakukan suatu korban di mana kita tahu bahwa kalau kita melakukan ini juga tidak membuat kita dikenal banyak orang. Enggak apa-apa saudara. Pokoknya korban yang benar yang Tuhan mau itu adalah korban di mana kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Jadi kalau kita melakukan untuk Tuhan, kita juga pasti diberi kasih karunia untuk dapat menanggung, misalnya menanggung kritikan, menanggung akan celaan ya. Pokoknya kita tahu Tuhan yang akan bela. Nah, saya share di sini. Begini saudara, mula-mula melakukan tindakan-tindakan yang berdasarkan iman profetik kan. Mula-mula ya. Kita matok, kita keliling, kita ngorak darah ya. Terus kita deklarasi, kita banner, kita panji, kibarkan panji-panji, kita shofar, kita ukupan. Nah itu juga lumayan kalau di lingkungan kita sendiri aman-aman, ya kan? Aman-aman tuh nggak ada yang gimana gitu ya. Tapi kalau kita dilakukan di luar, mengundang pertanyaan. Ya, saya juga ngelakukan di rumah gitu ya, di rumah pasti mengundang pertanyaannya. Ada yang tanya juga sama saya, tapi udahlah pokoknya Tuhan saya cuma pengen melakukan ini karena saya percaya. Kalau saya nggak percaya, saya tidak akan lakukan. Soalnya waktu kecil juga saya melakukan yang pernah saya ceritakan. Saya ikut pembantu saya nebar malam Jumat gitu ya. Saya ngikutin. Saya itu seperti itu saudara.
Nah sekarang saya ngerti kan bahwa Tuhan itu kebenaran dan saya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tuhan juga menyukai akan orang-orang yang sudah dibenarkannya. Tuhan suka akan orang-orang benar ya. Kita juga harus mengatakan kebenaran, membuat pengakuan yang benar-benar keluar dari iman. Sebab kalau kita lihat di dalam Wahyu 12 ayat 11. Ya, Wahyu 12 ayat 11 ngomong begini. Dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba. Kita punya kemenangan oleh darah anak domba ya. Dan oleh perkataan kesaksian mereka. Perkataan kesaksian itu roh nubuat. Nah, perkataan kesaksian itu membuat pengakuan dengan kita memperkatakan bahwa apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidup kita. Seperti tadi ya. Sebab Yesus hidup, maka aku hidup. Tuhan yang beri aku. Nah, sebab Yesus terlebih besar dari segala masalah yang saya hadapi. Kalau Yesus terlebih besar dan saya percaya bahwa Yesus terlebih besar, tidak ada satu tembok pun yang tidak dapat saya labrak, tidak dapat saya tembus. Apapun penghalangnya, meskipun depan laut, tapi ketika saya menginjakkan langkah dengan iman, maka itu akan jadi jalan. Jadi tidak ada satupun yang mustahil. Ya, kita harus membuat pengakuan seperti itu yang keluar dari hati kita. Minggu lalu saya ngomongkan di akhir zaman si ular menyemburkan, si naga menyemburkan air yang besar berupa sungai yang besar. Itu akan seperti umpatan, makian, hujatan dan roh-roh najis keluar. Tapi orang-orang percaya, dari dalam hati orang percaya mengalir juga air sungai. Sungai apa? Yang menghidupkan. Nah, apa sungai yang menghidupkan? Yaitu perkataan firman, perkataan-perkataan yang benar. Nah, Tuhan mau kita mengucapkan perkataan-perkataan yang benar. Sebab di Amsal 10 ayat 11, Amsal 10 ayat 11, mulut orang benar adalah sumber kehidupan. Jadi mulut kita nih harus mengucapkan kehidupan, sumbernya. Jadi banyak orang yang pengen dengar dari orang percaya yang lain, tapi yang merupakan kehidupan. Kita kalau sumpek, nyarinya siapa? Nyari sumber kehidupan yang bisa membuat kita dikuatkan dan dibangun. Ingat itu ya, jangan lari ke orang yang tidak percaya ya. Nanti kita akan nemui hal-hal yang mematikan ya, yang membuat kita ketemu jalan buntu ya. Nah, Tuhan tuh menaruh perkataan-perkataannya ke dalam mulut orang benar. Tuhan taruh seperti kepada Yeremia yang harus diucapkan, yang mengalir dari hati orang percaya. Seperti tadi sungai air kehidupan itu ya. Nah, caranya bagaimana kalau saya untuk dapat mengatakan kehidupan kepada orang-orang yang bertanya kepada kita, atau kita ngobrol, kita tetap mengalirkan sumber kehidupan itu. Nah, kita lihat di dalam Yesaya 50 ayat 4. Yesaya 50 ayat 4 ini Tuhan itu memberikan kepada kita lidah seorang murid ya. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid supaya dengan perkataan. Ingat, perkataan kita harus dapat memberi semangat baru. Jangan sampai perkataan kita itu perkataan yang salah. Jadi membuat orang patah semangat, membuat orang kecewa, membuat orang jadi down gitu ya. Jadi enggak semangat lagi. Jadi apa sih? Pahit tawar gitu ya. Nah, setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Jadi kita itu diberikan lidah seorang murid. Nah, murid belajar dari gurunya, dengar dari gurunya, dipenuhi oleh gurunya semua perkataan-perkataan yang akan kita alirkan, yang akan kita ucapkan melalui mulut kita ya, sebagai orang benar ya. Nah, kita harus membuat pengakuan ya. Kita nih harus membuat pengakuan semua hal baik yang ada di dalam Kristus Yesus, yang ada di dalam hidup kita.
ada di dalam hidup kita yang Tuhan telah berikan kepada kita. Daripada kita nih larut dalam kegagalan, mikirin terusnya mengasihani diri sehingga tidak bersyukur gitu ya. Nah, padahal Tuhan tuh sudah memberkati kita. Nah, kemarinnya itu saya tuh begini saudara. Adik saya ngasih tahu saya dapat pembantu dan saya tuh orangnya enggak terlalu ngejelimet nanya lu dapatnya dari mana gitu, dari mana enggak. Ini ada di daerah Kapetakan kata dia. Saya langsung ingat kerjaan saya kan. Nah, supplier telur saya kan dari situ, dari Kapetakan. Cuma kata adik saya, cuma bagaimana caranya ya? Dia belum datang, dia mungkin butuh ongkos kata dia tuh ya. Butuh ongkosnya. Terus lalu saya mengajukan diri, di situ pada diam semua, di grup tuh pada diam semua. Saya mengajukan diri. Saya punya kenalan kata saya tuh. Nanti saya bisa atur lah. Ya sudah, puji Tuhan kata dia kalau bisa atur. Kasih duit sekian kata dianya. Saya juga tidak tanya A dan B, percaya aja. Karena ya dianya butuh, saya pikir saya mau nolong. Saya tuh orangnya kayak gitu saudara, kurang curigaan. Nah, saya nurut aja. Lalu saya ngebel ke itu tukang saya. Kamu tahu nggak daerah itu? Tahu kata dia. Terus saya mau minta tolong kamu cari. Waduh, Ci katanya. Jauh itu tuh kata dia. Enggak apa-apa, pokoknya saya kasih kamu ongkos, pokoknya kamu itu ya. Nih ya tolong, ya namanya juga tukang kan gaptek juga ya. Nih saya minta tolong kamu kasih duit ke dia, suruh dia booster. Dia adik saya nggak mau terima kalau dia belum booster, katanya takut katanya. Nah, suruh dia booster nih duitnya. Terus ini duit ini juga buat ongkos buat dia ke Jakarta diantar sama suaminya gitu ya. Terus kalau bisa kamunya bikin tanda terima kata saya itu ya. Waduh, kepanjangan kata dia, saya nggak bisa katanya kalau ngomong begitu. Aduh, gimana ya? Sudahlah, pokoknya kamu pergi aja dah. Tapi si tukang telur pinter, dia bilang, "Ci mau ngomong nggak sama orangnya?" Nah, saya ngomong sama orangnya. Saya punya kesan sama orang itu tuh baik, bener saudara. Dari suaranya tapi dari feeling saya nih baik, orang nih genah gitu ya. Terus saya bilang sama adik saya, orangnya baik, itu. Iya, mungkin jodoh saya katanya. Puji Tuhan kata adik-adik saya nih. Nah, nih udah gitu. Terus besok saya SMS sama dia, gagal. Satu hari itu saya SMS sama dia 3 kali, 4 kali, 5 kali, sampai hari ini gagal, tidak ada. Waduh, saya ngomong gimana ya, saya ngomong sama adik saya. Saya kasih tahu, saya sudah SMS dia, tapi gagal terus kata saya tuh. Ya sudah, kata adik saya nih menyerah. Mungkin itu kehendak Tuhan, kata adik saya. Pikir-pikir, benar juga. Syukurlah kalau dia punya pikiran gitu. Tapi saya yang bertanya-tanya, ya Tuhan, saya tuh kenapa gitu tuh ya? Kenapa kurang teliti gitu ya? Nah, kita harus membuat pengakuan apapun yang nggak enak dalam hidup kita. Kita ini sudah diberi kuasa oleh Tuhan. Diberi kuasa apa? Diberi kuasa atas setan. Kalau kita ngikuti omongan setan kan selalu membisikkan pada kita, tuh sangka kamu bener, tuh mana buktinya. Kita jadi marah, kita jadi kesel, kita ngikutin omongan setan, marah, kesel, dan mungkin makian gitu ya. Nah, kita tidak punya kuasa atas setan. Tapi kalau kita mengucap syukur, Tuhan kami mau bereaksi tidak marah, saya tidak mau kesel, saya tahu bahwa Tuhan saya maha besar, Tuhan pasti punya maksud. Bahkan saya diajarin nih sama salah seorang yang di Gracia, udahlah itu memberkati dia. Ya saya memberkati dia. Kalau ditilang itu memberkati polisi. Jadi itu berkat buat dia. Ya tak pikir-pikir saya harus seperti itu ya. Kalau kita bereaksi marah, kesal, maka kita tidak memiliki kuasa atas setan. Tetapi kita tahu
Kalau dalam masa-masa yang sukar, kita terus memuji Tuhan dalam segala situasi dan menyadari bahwa itu direncanakan oleh Tuhan juga untuk membuat kita sampai pada tujuan. Jadi supaya membersihkan kita, jadi nggak usah simpan kejengkelan. Kita belajar memberikan korban ucapan syukur yang memuliakan nama Tuhan. Itu aja yang saya sharekan. Tuhan memberkati semua. Ya, kita lihat temanya tadi adalah melakukan yang Tuhan mau. Ya. Kita tahu Tuhan ingin kita melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kadang-kadang kita itu tidak tahu yang Tuhan mau itu apa. Betul enggak? Kesaksian daripada Ibu Abigail tadi membuat saya ada pelajaran dalam hidup saya. Dia teleponkan tadi sama orangnya, oh kelihatannya baik ya. Dia melakukan yang baik untuk menolong. Ya. Tapi belum tentu apa yang dilakukan itu kehendak Tuhan. Karena apa yang dilakukan itu sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Akibatnya uangnya hilang. Ya. Jadi inilah yang kita harus belajar dalam kehidupan kita. Gampang-gampang susah untuk melakukan segala sesuatu yang Tuhan mau. Menurut kita apa yang kita lakukan ini baik. Dan segala sesuatu yang baik itu kan kadang-kadang kan udah pasti Tuhan memberkati apa yang kita lakukan yang baik. Menolong orang. Dia sudah lakukan semuanya itu, ternyata gagal. Ya. Nah, satu hal yang kita harus tahu, pelajaran yang kita hadapi adalah gini. Di dalam segala sesuatu, jangan seperti Lot, melihat dan dilakukan. Tapi harus benar-benar tanya sama Tuhan. Ya. Mengalir tetap mengalir, tapi tanya Tuhan, Tuhan ini benar gak sih aku jalannya seperti ini? Nah, minta sama Tuhan, tutup jalannya Tuhan. Kalau ini apa yang saya lakukan ini gak berkenan di hatimu, tutup jalannya. Supaya aku tahu, oh ini salah aku lakukan. Ya. Segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi itu akan bawa kebaikan. Pelajaran yang baik, pengalaman yang baik untuk membuat kita lebih lagi mengenal jalan-jalan Tuhan. Ya. Yuk kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk segala sesuatu yang Engkau berikan kepada kami pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan, untuk 1 jam kami boleh menyembah Engkau, memuji nama-Mu, mengisi cawan doa kami, mengisi cawan pujian kami di hadapan-Mu. Engkau sempurnakan segala sesuatu yang sudah kami lakukan ya Tuhan. Saat ini kami datang kepadamu. Berikan kepada kami hikmat. Berikan kepada kami kebijaksanaan. Berikan kepada kami selalu bertanya-tanya kepadamu Tuhan. Sehingga kami dapat melakukan apa yang Engkau mau. Berikan kepada kami kepekaan supaya benar-benar di dalam melakukan segala sesuatu dalam dunia ini kami dapat melakukan apa yang Engkau mau. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah sungguh-sungguh kami lebih lama dan lebih lama lagi kami mengerti dan dapat mengikuti apa yang Engkau mau Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapak, kami tetap mau berdoa dimanapun kami berada. Segala masalah-masalah yang kami hadapi Tuhan, masalah perekonomian, masalah keluarga, masalah suami, masalah istri, masalah sakit penyakit, Tuhan berikan kepada kami kemampuan
untuk dapat mengatasi akan semua masalah yang Kau izinkan terjadi dan kami alami. Terima kasih untuk semuanya. Bapak, kami berdoa saat ini untuk Bapak Presiden kami, berikan kemampuan, kebijaksanaan semua staf yang ada untuk dapat melakukan pekerjaan dalam bangsa dan negara ini dengan tuntas Tuhan. Engkau berikan kepada pemerintahan kami dapat mengatasi semua kemelut yang ada. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Keadaan perekonomian, keadaan resesi saat ini, keadaan kemelut, keamanan, keadaan bencana-bencana yang saat ini mulai terjadi, banjir Tuhan, dan sebagainya, sakit penyakit, kami minta anugerah-Mu. Biarlah pemerintahan kami dapat memberikan solusi yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih untuk semuanya. Kami semua datang di hadapan saat ini. Dimanapun kami berada, kami minta daya tahan tubuh yang daripada-Mu Tuhan. Berikan kepada kami daya tahan tubuh yang dari surga, memenuhi hidup kami, memenuhi seluruh sel-sel dalam tubuh kami, memenuhi akan semua darah dalam tubuh kami, sehingga kami mengalami kekuatan kesehatan yang berasal daripada-Mu. Terima kasih Bapak, kami percaya bahwa kuasa-Mu melebihi daripada segala-galanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita masuk dalam pengurapan. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah pengurapan yang berasal daripada-Mu memenuhi akan hidup kami, memenuhi akan mata kami, telinga kami ya Tuhan, bibir, mulut kami dan hati kami. Dan semua yang tidak baik akan Engkau hancurkan dan Engkau cabut dalam hidup kami Tuhan. Kau berkati tangan kaki dan kaki kami, supaya kami hari ini melakukan segala pekerjaan kami dengan tangan kami, berjalan dengan kaki kami, kemana yang Engkau mau, pimpin kami, sampai kami boleh mencapai segala sesuatu yang Kau sediakan buat kami hari ini. Kami tuntaskan hari ini bersama dengan Engkau. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami. Kemanapun kami pergi, penyertaan-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak. Biarlah anugerah dan berkat-Mu melimpah atas hidup kami pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati semuanya.